Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas masalah pervasive computing ya. Apa itu pervasive computing? Ini kalau belajar Internet of Things juga masuk di sini juga ya, di topik ini juga. Ya, kita cerita sejenak mengenai sejarah, yaitu pada perkembangan komputer ya, yang dimulai dari masa mekanik sampai dengan elektronik. Kemudian di tahun 70-an masanya mainframe ya, artinya satu komputer itu digunakan secara beramai-ramai. Kemudian di era tahun 90-an hadirlah masa PC ya, personal komputer. Jadi satu orang satu komputer. Satu orang satu komputer. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan komputer sudah semakin maju ya saat itu dan semakin murah ya, maju dan murah, teknologi baru yang berkaitan sebagai pendukung keberadaan teknologi komputer itu mulai hadir dengan pesat gitu. Kembali sini lagi. Nah. Kemudian akhir 90-an sudah mulai adanya komputer jaringan. Nah, itu ada komputer yang banyak. Itu menunjukkan ilustrasi dari komputer yang saling terhubung ya. Nah, bagaimana dengan sekarang dan besok? Sekarang dan masa depan adalah eranya era tidak sekedar personal komputer, tapi lebih dari itu ya, teknologi yang invisible teknologi. Apa itu invisible teknologi? Atau lebih kerennya ya bahasa di ilmu komputer namanya pervasive computing. Nah, apa itu pervasive computing? Kalau kita lihat ilustrasi objek di sini adalah ilustrasi benda sehari-hari yang kita hadapi ya, yang kita miliki dan kita sering berinteraksi. Ada kursi, ada kulkas, kemudian komputer, HP, apa itu, alat tulis dan sebagainya. Nah, apa keistimewaannya? Kalau barangnya tidak diapa-apakan, ya digunakan secara sesuai fungsinya ya biasa saja ya, tidak ada yang istimewa. Tapi begitu ditambahkan teknologi tambahan, maka objek benda tersebut menjadi lebih berdaya guna dan lebih bernilai tambah ya, nilai fungsionalnya menjadi semakin tinggi gitu. Nah, anggaplah itu ditambahkan suatu mesin atau suatu prosesor sehingga objek yang kelihatannya biasa-biasa saja menjadi fungsinya menjadi bertambah. Nah, dalam teknologi ini biasa disebut objek yang dengan ambient teknologi ya, teknologi tertambah. Artinya benda atau objek yang biasa kita miliki diberikan suatu tambahan teknologi sehingga menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini ilustrasinya, ada meja diberi apa itu mikroprosesor, kulkas diberi mikroprosesor, kemudian ada televisi diberi prosesor, kursi dan sebagainya. Nah, apa gunanya? Ya tergantung keperluan ya. Suatu misal sekarang ada banyak dijual tumbler ya, termos kecil atau tempat air minum, itu ada display suhunya. Nah, itu termasuk bagian dari kategori ini ya, ambient teknologi atau adanya tambahan perangkat ya, tambahan mesin yang ditanamkan ke dalam tempat minum tadi. Fungsinya apa? Oh, fungsinya macam-macam, bisa memberikan informasi suhu ya, ada displaynya gitu ya. Mungkin bisa memberikan informasi kapan minuman ini bisa lebih nyaman untuk diminum ya. Kalau terlalu panas kan juga nggak enak. Dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga kulkas. Kulkas diberi sistem operasi Windows misalnya, Android misalnya ya, yang karena dia bersifat mobile, maka dengan sistem operasi tersebut bisa mengetahui isi kulkasnya sehingga bisa tahu, oh ini air minumnya sudah habis, buahnya sudah habis ya, kemudian es batu ya, esnya belum keras benar dan sebagainya, dan itu diinformasikan melalui sistem yang ada. Nah, itu contoh dari objek-objek yang
kita beri tambahan teknologi. Nah, inilah yang disebut pervasive computing era ya. Era komputasi pervasif. Jadi teknologi itu ada di mana-mana dan itu berjalan secara otomatis, artinya bekerja secara otomatis. Artinya interaksi manusia terhadap teknologi itu seminimal mungkin ya. Kalau kita mengetik, membuat makalah, maka kita masih berinteraksi dengan apa? Dengan laptop, dengan program word processing dan ngetik ya. Tangan kita ngetik. Tapi dengan tambahan teknologi tertentu, misalnya speech to text ya, speech to text, tinggal ngomong saja, ngomong terus tahu-tahu dia menjadi teks ininya. Apa yang kita omongkan menjadi teks. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi yang ditambahkan ya, yang tadinya kita berinteraksi menjadi minimal mungkin ya. Ya memang tetap berinteraksi ya, tapi tidak dengan cara yang konvensional. Nah, apa itu pervasive computing? Nah, definisinya adalah secara lebih umum lingkungan di mana orang-orang berinteraksi dengan komputer yang tertanam ya, yang hampir tidak terlihat ya. Nah, komputer ini sesuatu yang memproses ya, prosesor, dan terhubung dengan perangkat-perangkat yang lain yang bisa mengetahui kondisi sekitar. Nah, itu kira-kira pervasive computing itu seperti itu definisinya. Kemudian istilah yang berkaitan dengan pervasive computing, nah ini banyak istilah ya, tetapi konsepnya sama ya, nanti hubungannya dengan mobile computing. Sama dengan istilah mobile computing. Istilah mobile computing itu sesuatu yang bersifat mobile komputasinya dan teknologinya tentu sangat banyak ya. HP masuk mobile computing, kemudian wearable atau arloji yang pintar ya, smartwatch masuk ke dalam konteks mobile computing. Nah, begitu juga pervasive computing. Istilahnya banyak ya, ada pervasive computing, ada ubiquitous computing, ada ambient intelligence. Ambient itu tambahan, intelligence itu kecerdasan atau kepintaran ya. Jadi kalau meja Anda beri mikroprosesor ya, terus mikroprosesornya suruh ngapain? Oh, suruh, atau kursi, jangan meja ya, meja statis. Kursi ya, kursi Anda beri teknologi tambahan, prosesor misalnya. Prosesornya diprogram, kalau dia mendengar suara manusia yang bicara atau menyuruh merapikan gitu ya, nah, kursinya jalan sendiri merapikan diri ke dalam, masuk ke meja. Nah, itu contoh dari ambient intelligence. Berarti di dalam kursi tersebut ada apa? Ada mikroprosesornya, ada sensornya untuk menerima suara kita, dan ada aktuatornya ya. Aktuator itu penggerak. Sensor itu indera ya. Kita punya indera penciuman, penglihatan, kemudian kulit untuk rasa ya, peraba, dan telinga untuk mendengar. Nah, itu sensor yang ada pada manusia. Di komputer pun juga ada sensor secara mekanikal, baik mekanikal maupun elektronik ya. Gunanya yang untuk menggerakkan suatu penggerak yang disebut aktuator ya. Jadi nanti hubungannya ada sensor, aktuator ya, seperti itu. Kemudian wearable computing. Wearable itu dapat dipakai, computing itu komputasi. Nah, contoh mudahnya adalah smartwatch ya. Smartwatch ya. Jam digital yang ada ininya apa itu? Pendeteksi detak jantung, tekanan darah, ya. Kemudian kalau ada GPS-nya dia juga bisa mengetahui tracking di mana kita sedang berjalan, seperti itu. Atau kacamata, ya, kacamata yang ada kameranya, dia bisa merekam, kemudian bisa mengirimkan pesan dan sebagainya. Atau bahkan apabila lebih canggih lagi, kameranya bisa mengidentifikasikan sesuatu, gitu. Kemudian konteks awareness. Nah, ini juga istilah lain dari pervasive computing. Konteks ini adalah kondisi ya. Kemudian awareness ini kesadaran. Oh, berarti konteks awareness computing ini adalah komputasi yang
mengetahui kondisi sekitarnya, ya, sadar kalau kita tahu kondisi sekitar kan berarti kita sadar ya, aware gitu ya. Sama dengan komputasi ini, teknologi ini, komputer ini ya bisa memahami kondisi sekitar. Contohnya apa? Misal Anda punya HP ya, smartphone. Berarti di situ ada prosesornya. Berarti ada sistem operasinya juga. Kemudian ada aplikasinya, ada sensornya, ada aktuatornya. Nah, mari kita lihat nih, hubungannya dengan konteks awareness itu seperti apa. Suatu misal Anda ingin mengetahui kondisi jalan macet yang akan Anda lalui. Posisi Anda adalah di kampus ya. Anda mau pulang balik ke Bekasi atau mau ke Jakarta di luar Jakarta Timur misalnya. Anda melihat apa? Anda melihat map ya. Anda melihat Google Map, map digital yang disediakan oleh Google. Anda lihat yang merah-merah itu apa itu? Oh, yang macet itu ya, jalur macet. Kira-kira jalur macet di dekat area saya yang mana ya? Nah, di situ kelihatan. Kok bisa tahu Google Map-nya ada HP ya? HP Anda kok bisa tahu bahwa jalan itu macet? Nah, tentu memperoleh informasi dari yang diproses oleh Google Map. Gitu ya. Tahu kondisinya. Contoh yang lain misalnya, Anda sedang di kampus, pengen melihat kondisi cuaca ya, karena mau pulang nanti hujan apa enggak ya. Terus Anda buka di HP Anda. Oh, HP Anda menyatakan bahwa mendung, suhu sekian mendung. Kok bisa tahu HP-nya cuaca hari itu di tempat itu dan saat itu begitu ya. Nah, itu karena adanya teknologi context awareness ini ya. Sensor GPS-nya dia memberikan suatu inputan berupa lokasi ya. Kemudian dari sensor lokasi tersebut, dari informasi lokasi dihubungkan dengan server di cuaca ya, bahwa di daerah tersebut pada jam sekian di tempat tersebut kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu konteks awareness. Kemudian contoh yang lain, misal Anda punya aplikasi untuk memesan makanan secara online atau gampangannya adalah GoFood misalnya. Anda buka aplikasi GoFood, kemudian Anda melihat menu. Nah, tahu-tahu sudah ada restoran terdekat di sekitar Anda. Ya. Padahal posisi Anda tidak di rumah ya, sedang di mana begitu ya, di kota mana, di kampus atau di kantor ya. Kok bisa tahu aplikasi tersebut memberi info bahwa ada beberapa restoran dekat dengan posisi Anda. Nah, inilah yang disebut konteks awareness tadi ya. Jadi teknologi yang mengetahui kondisi sekitar. Ketika Anda berpindah pulang kantor atau pulang dari kampus ke Bekasi misalnya, rumah Anda di Bekasi, Anda ingin pesan lagi makanan melalui GoFood, nah berbeda lagi restorannya yang lebih dekat dengan rumah Anda di Bekasi. Ini berarti dia teknologinya bisa mengetahui kondisi sekitar. Ya, ini pervasive computing environment, nah, lingkungan pervasive computing. Yang disebut lingkungan pervasive computing itu yang seperti apa sih? Ya tentunya yang pasti, karena ada kata-kata komputasinya, berarti harus ada prosesornya ya, komputer. Nah, dalam hal ini komputer. Kemudian harus ada yang sensing, mengindra ya. Kan ceritanya teknologi yang mengetahui kondisi sekitar ya, mengindra, sensor berarti ya. Sensornya berarti ya sensor buatan ya, bukan sensor yang ada di makhluk hidup gitu. Karena mesin. Ya, artinya mesin sensor. Kemudian aktuatornya, penggeraknya. Penggerak. Aktuator atau penggerak, sesuatu yang bergerak sesuai dengan inputan dari sensor ya, yang sudah diproses oleh prosesor. Kemudian jaringan komputer itu sendiri. Nah, kita lihat ini laptopnya sebagai prosesor. Kemudian ini ada handheld device. Ya.
handheld device, kemudian ada lagi sensor-sensornya ya, node. Kamera juga bisa disebut sebagai sensor juga karena dia bisa kita olah menjadi sesuatu yang bersifat mengenali ya. Kemudian perangkat komunikasi. Nah, itulah gambaran singkat mengenai teknologi tentang pervasive computing. Nah, kemudian tujuan dari teknologi ini apa sih? Tujuannya adalah invisible teknologi, teknologi yang nggak tampak. Artinya tidak tampak adalah di samping memang benar-benar tidak tampak ya, karena dalam bentuk virtual atau dalam bentuk maya, interaksi manusia dengan teknologi tersebut minimalis. Ya. Contoh di aplikasi GoFood tadi, kok bisa HP-nya memberikan informasi mengenai restoran terdekat, padahal kita tidak menginfokan restoran tersebut ada dekat rumah saya gitu ya, atau dekat rumah tempat tinggal kita. Tetapi HP-nya tahu ya, smartphone-nya tahu bahwa ada restoran terdekat di situ. Oh, itu berarti karena dari informasi dari GPS, ya, ada sensor GPS yang diproses dan sebagainya tadi. Kemudian mengintegrasikan antara virtual dan physical world. Nah itu tadi ya, virtual dan physical. Melalui ruangan dan kehidupan sehari-hari, melalui kehidupan sehari-hari. Kemudian data yang ada di lingkungan tersebut dilakukan suatu aksi ya, setelah menerima sensor atau sensing ada aksinya. Nah itu definisi atau tujuan dari pervasive computing. Suatu misal yang lain lagi ya, misalnya kalau Anda masuk kelas kuliah gitu ya, dan Anda masuk, kemudian dosennya masuk, dan Anda masuk, kemudian dosennya membagikan absen begitu ya. Nah, kalau menggunakan pervasive computing, sudah nggak perlu lagi absen manual. Anda cukup membawa KTM. Nah, KTM-nya itu ada RFID-nya, Radio Frequency Identification, ya. Yang mana KTM tersebut ada data nama Anda, ya, NIM, kemudian jadwal Anda, ya, kemudian apalagi jurusan, ya, fakultas dan sebagainya. Jadi begitu masuk di jam tersebut, masuk ke dalam ruang kelas yang sudah menjadi tujuan perkuliahan, langsung mengabsen. Begitu Anda masuk, otomatis langsung mengabsen. Artinya apa? Anda tidak berinteraksi dengan kertas absensi, Anda tidak berinteraksi dengan panggilan dari dosen untuk mengabsen. Dosen juga tidak perlu menginputkan sesuatu ke dalam portal siakatnya untuk absen. Gitu. Nah itu kelas yang smart kelas. Gitu. Itu contoh, itu juga termasuk salah satu contoh dari pervasive computing. Ya, dalam pervasive computing setidaknya ada perangkatnya, kemudian ada jaringan komputernya ya, jaringannya dan komunikasinya, ya, baik wireless ya, terutama wireless network, serta location based, ya, informasi lokasi. Nah ini fotonya Pak Mark Weiser, dia pernah ngomong bahwa nanti kalau teknologinya sudah sangat menyatu dengan manusia, maka kita berinteraksi dengan teknologi itu seperti halnya kita jalan-jalan di hutan yang segar. Artinya nggak ada beban ya. Kalau mau absen ya masuk aja di dalam ruang kelas, langsung terinput absen gitu ya. Itu contoh ya, contoh penggunaannya. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan smart object? Nah ini sudah di slide awal tadi sudah sedikit dijelaskan. Real world object, objek di dalam dunia nyata yang diperkaya oleh kemampuan untuk memproses informasi. Nah, supaya bisa memproses informasi, maka harus ada prosesornya, ya. Harus ada prosesornya, harus ada kemampuan untuk berkomunikasi, artinya memberikan informasi, ya, mentransfer informasinya, ya. Melalui apa? Melalui jaringan
komunikasi ya, baik wire or wireless, baik kabel maupun tanpa kabel. Gitu. Kemudian spontan, nah, spontan networking dan interaction ya. Masih contoh di absensi dengan KTM RFID tadi, ya spontan. Anda cukup dimasukkan dalam kantong KTM-nya, masuk langsung di terminalnya di pinggir pintu itu langsung mengetek gitu ya. Begitu ada kartu ini masuk, tag. Nggak perlu di restart dulu, nggak perlu dinyalakan dan sebagainya. Kemudian adanya sensor dan aktuator. Nah, ini sensor untuk peraba, aktuator untuk penggerak. Dia akan menggerakkan apa yang diperintahkan oleh prosesor melalui inputan dari sensor. Jadi konsepnya di sistem informasi, pengolahan informasi kan ada input ya, proses, output ya. Nah, inputnya sensor, ada prosesornya, outputnya berupa aktuator. Aktuator itu penggerak. Nah, misalnya kita kena panas di sini ya, megang panas, kita secara refleks menarik tangan yang terkena, nah itu. Narik itu termasuk aktuator. Kalau dalam mesin ya macam-macam aktuator penggeraknya. Bisa motor ya, yang berputar, bisa digerakkan menggunakan hidrolik ya, cairan ya, atau menggunakan tenaga angin ya, digerakkan oleh tekanan udara yang disebut pneumatik. Kemudian bisa mengingat ya, mereka punya memori ya, karena memang ini kondisinya komputer seharusnya ya, memang komputasi ya. Kemudian memiliki behavior yang sensitif ya. Jadi memang harus bisa merespon dari kondisi lingkungan. Apa jadinya kalau idenya menggunakan absensi KTM yang RFID tadi, tapi ternyata RFID-nya kadang macet ya, kadang nggak terdetek dan sebagainya. Nah, itu berarti kan tidak sensitif. Begitu. Ya, ini ilustrasi Bapak ini bertanya kepada mesinnya di kulkas, masih ada minuman nggak gitu ya? Oh nggak ada Pak. Dia bisa menjawab kulkasnya karena dia tahu isi dalamnya kulkas seperti apa, di dalamnya ada, karena kulkasnya punya sensornya. Ya. Oke. Nah, ini merupakan visi dari pervasive computing yang dimotori oleh Pak Mark Weiser tadi ya. Di abad ke-21 nanti teknologi itu akan menjadi lebih kecil, tidak tampak, dan akan melekat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu sudah kita alami ya. Anda pakai smartphone, sudah melekat di mana-mana. Anda kalau berangkat kerja, nggak membawa smartphone, bingung ya. Bingung ini mau kerja gimana. Nggak bisa tethering internet, nggak bisa ngecek email, dan sebagainya. Kemudian harapannya small chip, prosesornya mobile, dan ada sensornya. Ya, siapa sih Pak Mark Weiser ini kok disebut-sebut terus tadi? Nah, dia seorang peneliti di dalam laboratorium komputer ya di perusahaan Xerox PARC ya, Palo Alto Research Center ya. Dan dia yang pertama kali memberikan istilah ubiquitous computing di tahun 88. Jadi nanti dia memiliki konsep bahwa teknologi yang tinggi nanti akan melekat di tubuh ya, natural. Jadi ya kita nggak berinteraksi, interaksinya minimalis banget gitu ya, natural tapi bisa diproses. Ya ini contohnya waktu itu dia membuat eksperimen, membuat tabs, membuat pads, membuat board ya, board itu papan tulis yang ada ininya ya, menu-menu tertentu ya. Nah, tantangannya gimana? Nah, tentunya untuk membuat suatu teknologi pervasif ini tantangannya cukup ya banyak juga ya, terutama hardware ya, hardware aplikasi atau programnya ya, user interface-nya, jaringan komputer, mobility, scalability, ya, sampai keamanannya.
dengan adanya teknologi nanoteknologi, maka bentuk dari teknologi secara fisik ini menjadi lebih kecil ya, tidak seperti dulu ya. Tentu Anda masih ingat ya, kalau sekitar katakanlah ketika Anda SD, orang tua Anda memiliki HP itu bisa dibayangkan lah HP-nya seperti apa ya. Tidak seperti sekarang ya. Nah, sekarang dengan ukuran yang sama, semakin canggih ya HP sekarang ya, dibanding yang zaman dulu. Nah, artinya apa? Artinya dengan perkembangan nanoteknologi ini, prosesor-prosesor yang tadinya besar bisa diperkecil, yang tadinya membutuhkan power yang cukup besar bisa diminimalisir. Kemudian teknologi nano itu juga menunjang pembuatan teknologi yang lain ya, seperti chip ini ya, chip Bluetooth, kemudian GPS dan sebagainya. Nah, aplikasi ini programnya ya. Program. Kemudian user interface ya, user interface-nya kalau yang biasanya mouse dan keyboard, nanti lama-lama sudah tidak menggunakan mouse dan keyboard, tapi cara berinteraksinya lain ya. Mungkin menggunakan virtual keyboard, mungkin menggunakan gestur ya, mungkin menggunakan omongan ya, speak to text, speak recognition dan sebagainya. Dan itu sudah mulai dikenalkan ya oleh para vendor teknologi. Kemudian jaringan komputer juga tidak lepas dari yang namanya pervasive computing serta mobility-nya ini ya. Interoperability. Nah, bagaimana sistem-sistem yang ada di dalam pervasive computing ini bisa dihubungkan dari satu platform teknologi ke teknologi yang lain, gitu, sehingga dia bisa saling berkomunikasi dengan bagus. Gitu. Nah, jangan pula dilupakan masalah privasi dan security. Ya. Jangan sampai kita pesan makanan melalui aplikasi online, ternyata datanya disadap oleh orang lain ya, sehingga yang harusnya dikirim ke rumah kita ternyata malah berbelok ke rumah yang menyadap, misalnya seperti itu ya. Kalau aspek security dan privasi tidak diperhitungkan gitu. Ya. Di sini ada pervasive computing enabler. Apa itu enabler? Enabler itu sesuatu yang membuat teknologi lain bisa berjalan ya. Nah, di sini adalah Moore Law ya. Moore Law. Moore ini dari kata Gordon Moore ya. Beliau seorang pendiri Intel, pembuat mikroprosesor di tahun 70-an. Waktu itu beliau ngomong bahwa nanti mikroprosesor itu akan berkembang kapasitasnya atau kecepatannya 2 kali lipat ya dalam waktu setiap 18 bulan. Nah, itu sehingga itu diyakini menjadi suatu hukum ya, Moore Law, dan memang terbukti setiap saat kapasitas mikroprosesor semakin hari, semakin bulan, semakin tinggi. Kemudian enabler yang lain adalah teknologi komunikasi. Kalau dulu telepon ya, di pertemuan kemarin kita membahas ada telepon kabel, maka berkembang menjadi wireless. Kemudian berkembang lagi menjadi generasi 2, 3, 4, dan sekarang sudah mengarah ke teknologi generasi kelima. Kemudian enabler yang berikutnya adalah teknologi material. Nah, dulu orang nggak bisa bikin mikroprosesor yang sekecil sekarang ya. Alat yang sama cara kerjanya dengan mikroprosesor saat ini adalah masih dalam bentuk apa? Tabung hampa, vakum tube. Nah, makanya komputer zaman tahun 45 itu seukuran lemari ya, karena vakum tube-nya banyak ya, ribuan yang digunakan. Sekarang dengan adanya teknologi transistor menjadi semakin kecil. Kemudian ada teknologi chip ya atau IC semakin kecil lagi. Bahkan sekarang ada yang namanya sistem on chip ya. Jadi komputer itu di dalam chip gitu ya. Sistem on chip atau SoC. Ya. SoC. Kan ada ya, sudah mulai dijual ya, komputer besarnya sekitar apa ini segini ya, komputer
sudah disebut komputer ini. Ada colokan VGA-nya, ada colokan sound-nya, mouse dan sebagainya. Ya, contohnya apa? Raspberry Pi ya, Raspberry Pi. Kemudian sensor dan aktuator sudah semakin banyak ini jenis sensornya. Ada sensor yang bisa mendeteksi suhu, ada sensor yang mendeteksi cahaya, pergerakan dan sebagainya. Ya, ini ilustrasinya. Enabler yang pertama, Gordon Moore ya, semakin cepat, semakin murah, ya, semakin kecil, ya, bergerak secara eksponensial. Eksponensial itu berarti pertumbuhannya mengikuti deret eksponen. 1, 4, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kemudian Gordon Moore juga ternyata digeneralisir tidak semata-mata untuk prosesor, tapi juga untuk media penyimpan. Ya. Media penyimpan itu hard disk. Ya. Hard disk yang tadinya besar, segede meja, ya. Meja hanya ukurannya 5 mega. Berkembang lagi ke giga, ya. Setelah itu sekarang udah tera. Gitu. Saya masih ingat dulu waktu kuliah, hard disk saya 8 giga, ya. 8 giga, kemudian memorinya 32 mega. Gitu. Intel Celeron. Nah, itu sudah harus sering membackup ya. Makanya CD backupan saya itu yang isinya data-data perkuliahan dan referensi itu banyak ya. Karena memang dulu hard disk paling banter hanya mungkin 128 giga. Sekitar 64 giga lah ya. Tapi sekarang sudah mulai ke arah tera ya. Tera. Bahkan kalau Anda beli laptop yang keluaran terbaru ya rata-rata sudah setengah tera lah ya, atau hampir 1 tera. Kemudian bandwidth, bandwidth juga semakin murah ya, semakin murah dengan mungkin langganan operator tertentu Anda cukup membayar 150.000 unlimited per bulan ya, atau mungkin lebih murah lagi. Ya ini komunikasi tadi. Kemudian internet on chip ya, sekarang semua serba on chip begitu ya. Jadi dalam satu chip sudah ada berbagai subsistem. Contohnya ya HP Anda ya. HP Anda ini termasuk sistem on chip. Ada chip untuk prosesornya, ada chip untuk prosesor komunikasi, ada chip untuk prosesor DSP-nya ya, digital signal processing dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi body area network. Nah, berarti kita mentransfer data itu dengan cara mendekatkan tubuh kita ya. Nah, kalau berdekatan langsung datanya ditransfer. Contohnya apa? Contohnya ya absen dengan fingerprint ya. Fingerprint. Dia mendeteksi pola yang ada di dalam jempol, kemudian pola tersebut dibaca oleh si sensor tadi, kemudian diidentifikasikan. Oh ini punyanya Dennis, oh ini punyanya si Yuni, ini punyanya si Intan dan sebagainya seperti itu. Body area network ya. Kemudian spontan networking ya. Nah ini secara spontan langsung mengetahui gitu ya. Tidak ada proses booting, startup dan sebagainya. Berbeda zaman dulu ketika kita mengakses internet itu harus nyalain komputer ya. Kemudian masuk ke jaringannya harus pakai password ya dan sebagainya. Tapi sekarang kan enggak, Anda connect ke WA yang mana itu berbasis data langsung connect. Anda mau kirim email, yang emailnya sudah setiap saat Anda nyalakan langsung bisa terkirim. Ya, ini material tadi sudah dibahas ya. Dimulai dari abad besi, kemudian zaman batu, zaman keramik, zaman besi, ya, logam ya. Sekarang zamannya semikonduktor, fiber, bahkan organik semikonduktor. 20 tahun yang lalu ya, ada ide ingin membuat memori komputer menggunakan DNA manusia. Ya mungkin saja, karena pada dasarnya DNA itu memori ya, menyimpan informasi. Ya, menyimpan informasi. Itu yang menyebabkan
kulit Anda hitam, gelap misalnya, kulit Anda menjadi terang atau rambutnya hitam, rambutnya menjadi putih dan sebagainya, itu karena informasi dari DNA yang ada dalam tubuh Anda. Ya, material ya. Contohnya ini electronic ink, smart paper ya. Low energy flexible. Nah, ini foldable and rollable. Foldable ini bisa dilipat-lipat, kemudian rollable itu bisa digulung ya. Nah, ini ilustrasi dari material peta ya, peta yang atau screen lah ya, gampangnya kalau sekarang kan sudah ada ya screen yang bisa digulung-gulung gitu yang tipis banget itu. Kemudian berkembang lagi ke aplikasinya. Nah, ini aplikasi smart clothing, smart to pinter clothing itu baju yang ada GPS-nya, baju ada sensor suhunya, bisa memonitor tekanan darah, tekanan jantung ya, monitor pulse ya, detak jantung maksudnya. Kemudian suhu ya. Invisible polar microphone. Oh, ada mikrofonnya di sini ya. Gunanya untuk apa? Ya, misalnya untuk kidswear misalnya. Baju untuk anak-anak diberi GPS. Jadi kalau misalnya lagi main-main ke lapangan, tahu-tahu anaknya nggak kelihatan, nah masih bisa dimonitor oleh GPS yang ada di dalam baju tersebut. Smart glass, kemudian sensor dan aktuator. Ini enabler yang keempat. Sudah semakin banyak ditemukan dan dibuat sensor-sensor yang berkaitan dengan teknologi ini. Radio sensor, RFID, kamera juga bisa dijadikan sebagai sensor ya. Nah, contohnya ini digunakan RFID untuk belanja ya. Masing-masing barang belanjaan sudah ada tag RFID-nya. Kemudian yang mana RFID itu ada informasinya harga dan nama barang, begitu ditaruh di terminal kota ini, dia langsung menghitung ya barangnya apa, harganya berapa, terus total berapa gitu. Nah, kalau mau dikembangkan lagi, membayarnya caranya gimana? Nah, tinggal ditekan didekatkan pakai kartu ya, kartu kredit kah atau kartu debit dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini yang mengintegrasikan antara dunia nyata, real world, dengan virtual world yang tadi di slide di awal ya. Ya, ini riset-riset dari berbagai universitas. Nah, ini dulu, ini risetnya Pak Mark Weiser, tahun berapa tadi? 90-an ya. Tab-nya masih seperti ini. Cara berinteraksinya menggunakan mouse pen. Digeser-gesernya menggunakan apa ini? Ini ada penggesernya ya. Ini atas bawah misalnya. Nah, kemudian ini board, ya. Boardnya bisa berkomunikasi mungkin ya. Ya tentu tab yang ada di sini jangan Anda bayangkan tablet yang sekarang ya. Tentu jauh lebih canggih yang sekarang, tetapi idenya sudah dimunculkan beberapa atau 20 tahun yang lalu. Classroom misalnya, smart class, layarnya besar. Nah, kemudian computing everywhere ya, di mana-mana ada proses komputasi ya. Ya, saya kira itu ya. Nah, ini perkembangan mainframe, PC, dan perangkat ubiquitous computing. Atau gampangannya di sini adalah smartphone lah ya, gadget lah ya. Mainframe sudah berhenti ininya, yang mungkin sekarang diganti oleh server ya. Kemudian PC cukup berkembang, tapi sudah mulai menurun juga. Kemudian yang terus meningkat adalah ubiquitous computing.
laptop, ya, HP, smartphone, dan perangkat-perangkat atau wearable computing lainnya. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Yang hadir 20, pesertanya ada 21 ya. 21 peserta. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tolong kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Linknya mana nih linknya? Terima kasih, Pak. Ya, Wilson, belajar yang rajin ya, Wilson. Iya, Pak. Oke.